News bagi-bagi giveaway. Temukan thumbnail dengan tanda khusus giveaway ready. Simak terus dan tonton videonya, serta dapatkan kode dalam video seperti beliau ya, sahabat bahagia. Dan kebetulan kita nanti akan bahas 05. apa sih yang dimaksud vitamin D yang kadang-kadang sekarang ini lagi menggegarkan di kondisi yang 44. COVID seperti ini ya. Kita sapa. Assalamualaikum Dokter Ike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Edi. Gimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah sehat, 21. bahagia. Jangan lupa follow sosial media Instagram Jatim News untuk mendapatkan pengumuman pemenang giveaway. Ada kayaknya Yakuza berantem di situ, tua-tua, dan cara ngantemnya itu kayak ada Cudan Cuki lengkap lah. Dan yang kalah waktu hancur mukanya. Akhirnya saya lari terbirit-birit. Hampir semua media di Indonesia mengatakan Yasir Arafat ketemu Presiden Soeharto tidak membawa senjata. Dan itu saya bantah. Semua di sebelah kiri. Dan saya paling nakal. Tapi di sini saya ambil dari sebelah kanan, dari angle-nya kurang bagus, tapi dari sisi membantah. Siapa bilang Yasir Arafat ketemu Pak Harto tanpa senjata? Jadi sejak itu kita sama-sama ke London ya? Ya. Iya. Jadi sudah pernah ke London ini. Bagi Anda yang membutuhkan paket premium fleksibel, saatnya gunakan paket Prime dengan kuota besar. Paket Prime, tanpa takut kehabisan kuota. Samen saya rok podo raket ya soal podo. Ya baca, wes budal loh. Saya belum bisa menulis tentang grade 1 sampai grade paling bawah untuk waktu Sidit. itu. Mungkin menghitungnya aja belum tahu nih. Wah, Ya, ini angka. Kan 1, 2, 3 Bukan, 15, 30. ini yang mau saya ceritakan, Pak. Konyolnya, olahraga paling goblok menurut saya waktu itu adalah tenis. Iya. Di mana-mana orang hitungan dari 1 ya. Langsung Bola 15. didodok tung langsung 15, langsung 15. Ini olahraga apa ini? Poin lagi 30. Baru kemudian ada 40, ada advantage, ada tie break, baru sampai Tie break, Nah, betul. Dan saya bilang sama dia, saya dari wartawan bola dikirim Pak Dahlan ke Fed Cup itu di Inggris sana. Itu Yayu Basuki sama Susana Nih. Anggarkusuma ketemu Steffi Graf waktu itu. Steffi Arantxa Graf. Sanchez Vicario. Betul. Nyambung, Pak. Si Jerman ini. Saya bilang, saya bisa. Kenapa Anda nggak bisa? Bisa nulis tenis dari bola. Ini cuma dari badminton. Akhirnya kan kita bisa semua. Ya. Cak, Tiga Cerita Yasir Arafat tadi tolong dilanjutkan. ya, Yang bisa. menarik. Ini sedikit lagi saya cerita tenis ya. Akhirnya sudah masuk istana tadi nih. Belum. Ini cerita Perjalanan masih jauh. Untuk menuju istana itu saya menulis tenis tentang Yayu Basuki kala itu. Oke. Ketika dia diurus oleh pelatnas, hasilnya sangat jelek. Tapi ketika dia duet dengan Nana Miyagi, Jepang, Oh, Jepang. Iya, profesional ini Profesional. ATF ya. maka dia bisa masuk ranking 16 dunia. Oke. Maka sadari Double itu, begitu ya? Double, mix, ya bukan double Nana Miyagi sama si Iya, oke. Yayu Basuki. Tapi ini lucu, pelatnas tidak bisa berbuat apa-apa. Ketua PBPLT saat itu almarhum Pak Murdiono. Murdiono. Pak Ya. Saya Karena beliau hobi tenis. hobi tenis. Iya. Dan waktu itu saya bikin tulisan asal ya. Intinya agak nakal tulisannya itu, Agak menyentil. bukan menyentuh lagi. Saya bilang pelatnas ya PLT menyikapi Yayu. Yayu itu adalah managing a pig. Saya bilang, loh kenapa mas? Yayu itu manajemen babi. Saya bilang, keras sekali tulisanmu. Kenapa? Babi itu menurut saya hewan paling susah diatur. Babi itu kalau didorong pantatnya dia maju, kalau ditarik buntutnya dia kalau ditarik buntut dia maju, kalau didorong matanya dia mundur. Ini kan angel ya, Pak. Bahasa sekarang angel ya. Kenapa? Ya yuk ketika diurus di pelatnas gak maju-maju, ketika dibuang dia malah maju. malah maju. Saya jadilah tulisan itu dan Cak Muiz memberangkatkanlah saya
wis budal nang Wimbledon. Kita Wimbledon. Ada Yayu main London. sama London. Ketemu Nanam sama Yayu lagi. di sana. Betapa proses sendirian saya berangkat dengan naik pesawat British Airways itu British Airways. rasanya seperti di dunia lain. dan Karena sak pesawat London beluannya orang bule. dan siapa sing biayai waktu? Nah, menarik. Ini karena dari tulisan itu bos mercubuana Pak Prabowo Sutejo. Prabowo Sutejo siap. langsung, ya. Prabowo Sutejo langsung. Dan memang beliau Diundi. penghobi tenis. Diundi Pak Norman. Dari 30 Dikocok ini. Dari 30 Wartawan Pelti. wartawan tenis. Cuma satu yang diberangkatkan Wimbledon dan alhamdulillah emang tulisan saya yang dipilih Juara. juara untuk layak berangkat ke Wimbledon. Karena Dan angle-angle-nya bagus. tinggal di rumah Prabowo Sutejo. Juga di London. Di Putney Hill waktu itu. Jaraknya dari Putney Hill ke Wimbledon itu ya kira-kira sekitar ya masih 15 kiloan lagi lah. Jadi sejak itu kita sama-sama ke London ya. Ya. Iya. Jadi sudah pernah ke London ini. Ternyata Dengan tenis. ya, dua senior ini memang alumni Yuki. Jamu. Tadi saya menyinggung keunikan ini kan. Kemudian pengabdian seorang wartawan tanpa batas. 38. Jamu sampai cerita harus di stasiun kereta yang unik adalah tidak sengaja antri. Iya, Mas Orman ini ya. Ya. Ngikuti. Cuman persoalannya adalah bedanya di sana itu antri untuk beli tiket. Camu hanya untuk tidur. Jadi Itu di intinya loket. ya kita sebenarnya juga patut bersyukur lah punya bos Dahlan Iskan ini. Pak Dahlan ini istimewa buat saya, menginspirasi untuk apa ya? Pak Dahlan itu dalam pola pikir jurnalistiknya eksklusif. Iya kan? Selalu Pokoknya selalu ada yang baru. yang Nggak baru. boleh ngekor, nggak boleh ngekor lah. beda banget. Itulah pada saat itu media kita luar biasa dan itu rukun iman kita. Nah itu saya paham. Ketika saya ditugaskan ke Jepang, yaitu kalau nggak salah Asian Games ya, saya lagi asik euforia. Pak Dahlan itu ketika kita sukses buat liputan mengalahkan media lain gitu ya. Sudah, kamu pulangnya terserah deh. Kau nikmati. Saya ke mana ini Disneyland. Ke Disneyland sampai malam Pak Tokyo. Norman. Iya, lupa saya. Kalau saya harus pulang ke Narita, besoknya jam sekian pagi harus naik pesawat terbang. Begitu sampai Tokyo, sudah tidak ada lagi perjalanan ke Narita. Pikir saya, ketika saya berangkat jam 10 gitu, udah sampai Narita kan. Dianggap Bisa kayak di tidur Gambir kan. gitu saja. Sudah nggak ada lain, maka saya cari penginapan. Iya. Penginapan di sana mahal, semalam aja 1 juta rupiah waktu itu. Saya ke Dikurskan ke rupiah Iya. dari yen itu. Iya. Kemudian saya ke kantor polisi itu dengan bahasa pakai kamus karena mereka nggak bisa bahasa Inggris. Akhirnya saya nggak bisa menjelaskan apapun, ya udahlah, saya tidur di stasiun. Saking dinginnya, maka saya harus turun berapa lantai itu, saf itu ya, terbawah pokoknya, anget. Dalam posisi anget ada kayaknya Yakuza berantem di situ, tua-tua. Dan cara ngantemnya itu kayak taekwondo gitu, ya kayak orang-orang melempari, karate, ada judan cuki lengkap lah. Dan yang kalah waktu hancur mukanya. Ternyata apa, Pak Jinoron? Royokan kardus. Untuk lemek, untuk dasar tidur itu. Nah, saya baru beli jaket kulit di Hiroshima itu. Wah, ini kalau diambil mati saya. Akhirnya saya lari terbirit-birit. Jangankan saya, sama-sama tuanya kayak gitu. Saya kalau berantem sama dia pasti kalah. Karena tekniknya luar biasa, apalagi dia Yakuza kan. Ya, full body contact. Iya, saya lari secepat-cepatnya pasti kalah dia. Nggak nututi Pak Norman. Saya menggos-menggos sudah naik lift itu, bukan eskalator itu. Ya. Kemudian ada tulisan Tunarita gitu ya. Menarik ini. Itu jam 2 malam, Pak. Kalau saya tertidur, saya nggak bakal bisa ke Jakarta. Karena ketinggalan pesawat. Maka nggak bagaimana caranya ya. Tunarita ini loket menuju Narita. Tak tiduri di situ. Saya tidur di situ. Pas sebelum jam 6 buka loket itu. Karena pesawat saya sekitar jam 7-an lah. Jam 7, jam 8 gitu. Saya persis di depannya itu, Haji Norman. Persis di depan loket itu.
Begitu dibangunkan sebelum jam 6, dibangunkan orang di belakang saya itu cewek, ketawa dia. Saya bangun, pikir dia orang Indonesia ini pinter. Loket ditiduri. Loket ditiduri. Walaupun Jepang on time. Iya, Tapi ini lebih on time lagi. lebih on time lagi. Karena terpaksa Pak. Yang belakang itu jauh dan akhirnya saya selamat. Ya. Jawab. Ya. Saya ingin diberikan penjelasan bagaimana seorang Umar bisa kalamu Arabi dengan seorang Yasser Arafat. Ya. Karena di istana waktu itu. Masya Allah. Di istana ya. Ini masih sedikit menimpali pengalaman Camu bagaimana Saling di luar negeri ini punya cerita lucu. Ini sebelum saya cerita istana dan Yasser Arafat, sedikit ulasan saya. Pernah saya juga di salah satu stasiun kereta itu kalau nggak salah di Bakerloo untuk menuju Wimbledon. Ini harus Masih di UK ini ya? masih di UK. Oke. Kemudian kereta ini salah lewat kok bukan itu. Baru ada tulisan kereta masuk, di tulisan keretanya itu di atasnya to Wimbledon gitu. Lompatlah saya naik. Begitu saya naik kok orang-orang pada turun. Ini apa ya, rese kali aku naik orang-orang turun ini ya. Begitu orang-orang turun sampai ini pintu Tertutup. Saya nutup, nah saya sendirian di dalam kereta. Ternyata kereta bergerak, nggak lama kemudian kereta itu berhenti dan penumpangnya cuma sendirian saya. Nah itu bahasa di sini, kalau bahasa kecilan saya itu kereta sedang parkir, langsir. Aku naik kereta langsir itu Pak. Tapi sendirian keretanya kan tahu sendiri di London itu kan kaca semua via. Jadi kayak orang di akuarium. Begitu ada di sebelah saya ada kereta lewat, saya ngumpet begini. Malu loh. Ada orang kekunci di dalam kereta. Sempat terkunci di kereta di London. Sampai datanglah masinis dari depan kontrol dari gerbong menemukan saya di dalam kereta, dia kaget, saya kaget, sama dong kaget. Sampai sama kagetnya saya tanya, ya how long train the move itu? Ya 1 hours. Hah? 1 jam? Ya mau nggak mau ditunggu bos. Tunggu 1 jam baru bergerak lagi keretanya, saya baru bisa keluar dari kereta. Satu. Yang kedua di Chiang Mai waktu SEA Games. Oke, SEA Games, Thailand ya. Di Chiang Mai ini saya dapat tugas lagi dari Camu. Sampai Juku, itu medali pertama yang akan masuk ke Indonesia itu orang Surabaya ya. Dari cabang senam. Oke, sebentar. Tentunya saat itu kan wartawan ini harus menghitung nih. Peluang Indonesia untuk mendapatkan emas pertama di olahraga apa? Iya. Kemudian jadwalnya jam berapa? Iya. Pertandingan apa? Dihitung dong. Iya. Ada hisapnya. Itu Bukan dia. Ruyado ini. Ini sudah menjadi langganan begitu Ya, hitung-hitungannya. Olahraga senam ini ternyata bertandingnya. Oh, senam. Senam, Pak. Oke. Ada di daerah Lampun. Lampun tuh di Chiang Mai yang kalau di sini nggak tahu di mana tuh Jawa Timur yang paling daerah lah. Gunung Gangsir misalnya. Dari Lampun University saya berangkat dari main presenter bersama rombongan. Di Bangkok itu. Iya, di Chiang Mai. Berangkatlah dari sana. Cabang-cabang yang lain sudah pulang, tinggal saya sendiri karena senam terakhir. Oke. Begitu senam. Karena harus mengejar Harus dapat angle medali dari pertama. foto, dan kemudian sekaligus berita tentang medali emas. Karena itu ditunggu oleh rakyat Indonesia. Medali emas pertama. Dan yakin menang. Dan menang betul. Oke. Dan itu dari Surabaya. Sugesti. Tapi baliknya aku sendiri, Bos. Dari Lampun University kayak main presenter itu jaraknya kira-kira hampir 30-40 kilo. Iya. Melalui jalan kecil-kecil. Oke. Naik angkot saya Bos, nggak ngerti. Naiklah angkot, orang sana nggak ngerti bahasa Inggris Bos. Saya aja bahasa Inggrisnya parah, apalagi orang sana. Artinya bahasa Tarsan gitu, jadi ada tulisannya Huruf kanji. kayak cacing-cacing, kayak huruf India nggak India, ini nggak jelas. Kayak Tamil gitu. Udah saya naik angkot, nyasar di pasar gitu, kelaper gitu, makan apa ini? Ya akhirnya cuma bisa makan telur asin sama ketimun lah di pasar untuk mengganjal perut. Sampai ditemukan orang, baliklah saya ke main presenter. Itu demi dedikasi tadi yang antum tanyakan. Karena kemudian kita balik lagi ke Jakarta. Biasalah, kalau sudah dari Wimbledon, dari beberapa liputan di Chiang Mai, di negara lain, otomatis kedudukan saya di reporter olahraga, katakanlah begitu, merangkap fotografi, ini sudah nggak Nggak levelnya lagi. sudah diisi orang, sampai nggak ada di situ.
Sampai Naik. baru ikut screening. Zaman itu Screening betul. menjadi wartawan istana dan itu Ini mulai ceritanya nih ya. Ah, Ini mulai ceritanya. Awal. Lanjut. itu 1001 yang bisa lolos, Pak. Dari 164 peserta wartawan seluruh dunia. saya ikut salah satunya bareng Helmi Johannes, bareng Mas Helmi Johannes, betul. bareng Atika Suri, Atika bareng Suri, betul. Bayu Stiono. 69. Di situ hanya diambil 16 saja, berarti sekitar 10% saja. Alhamdulillah saya katut, Mas. Dan Lolos. dan di Jawa Pos Lolos. sangat sulit bisa mendapatkan green card ke Green Card itu kalau bisa dibilang satu-satunya wartawan yang dapat pas Istana Kepresidenan di Jawa Pos cuma saya. Sebelumnya senior saya Mas karena ada Yudi Karyono. Karyono itu. Itu dari Harian Jakarta, bukan dari Oke, Jawa sampai Pos. bisa ketemu dengan Yasser Arafat. Nah, ketika nggak lama kemudian terjadilah KTT non-blok. Non-blok. Ya, KTT non-blok ini otomatis ada 140 negara, kepala negaranya harus hadir di JHCC. Waktu itu kan Jakarta Hilton Convention Center, sekarang jadi Hotel Sultan. Di situ ada ruang bawah tanah. Dan seorang Arafat adalah menjadi Idola. ya trendsetter waktu itu. Siapapun pasti ingin mendapat Yasir. Kalau nggak dapat wawancaranya ya dapatlah fotonya. Nah, ketika di lorong dari kalau sekarang bilang dari Jakarta Hilton Convention Center kan tembus waktu kita di MPC-nya Asian Yeah. Games. Nah, di situ lewat bawah Satu tanah. komplek memang, satu komplek. Iya, Satu komplek. kan lewat lahan parkir timur di Senayan, itu, lewat Oke. di bawah situ. Oke. Disitulah satu-satunya peluang untuk saya bisa. Waduh, sudah gambar nih berarti ya. Loh, ya. Waktu itu bagaimana Cak Umar bisa mendapatkan foto dengan Yasser Arafat? Kita kirim fotografer dari Surabaya dan bukan fotografer Bukan. dia, Pak Ilham. Mas Ilham itu tukang cetak foto. Cetak foto. Kita kirim foto. Jadi berdua bisa foto-fotoan, selfie. Tapi kena gebuk, Bos. Oke. Jadi di lorong ketemu nih. ketemu di eskalator datar yang berjalan itu. Iya. Dia di eskalatornya, saya di luar. Berarti dia yang jalan pakai nyantai, saya jalan pakai kaki beneran. Berarti harus ngejar Harus dong. lari ya begini. Lari. Tak angkat tangannya di ini. Begitu tangannya saya angkat, di perut bagian kanan saya digebuk sama ajudan. Kadak, sudahlah. Rasa sakit itu Tertutupi. hilang. Tertutupi. Dan saya dapat foto itu dan alhamdulillah saya figura sampai sekarang ya minimal jadi kenangan. Dan hanya ada dua, fotonya Ilham Ya, sama ganti. Yasser Arafat dan Umar Fauzi. Saya ke rumahnya sama-sama ada dua. Ya. Dan alhamdulillah Haji Noman berhubungan dengan Presiden Soeharto waktu itu ya. Ya, Dan kalau saya memang bukan wartawan istana, tapi saya tunggu di Kuala Lumpur. Oke. Karena saya perwakilan wartawan Jawa Pos di Kuala Lumpur pada saat itu. Ya. Pada saat itu Mahathir Mohamad. Mahathir. Ya, ada pertemuan B2B gitu ya. Dua kepala negara ini ada di Langkawi. Masih Mas Yudi Karyono sebagai wartawan. iya ya Net. masih Mas Yudi Di istana. Dan kebetulan Mas Yudi Karyono tidak bisa masuk karena ini tuan rumahnya Malaysia. Oke. Maka Mas Yudi Karyono saya dudukkan di meja yang tepat. Nah, waktu itu pinternya Mahathir tidak di pertemuan di antara wartawan dunia yang sudah ada di Langkawi. Dan kita waktu itu Langkawi mahal, antara ya Balinya Malaysia. Itu dari Kuala Lumpur harus naik pesawat dan saya harus izin Pak Dalang, saya harus meliput pertemuan Mahathir dengan Pak Harto. Kenapa? Kok bukan Yudi Karyono? Nggak bisa. Yudi Karyono nggak bisa masuk. Ini tuan rumahnya Malaysia. Dan Malaysia minta pertemuan itu mancing, Pak. Pakai speedboat di tengah laut. Ya kayak itu kayak waduk gitu. Danau, Langkawi itu ya. Langkawi. Di sana ternyata menurut Pak Murdiono tadi ketua PLT itu, maaf ini ditipu, tidak ada pertemuan dan pembicaraan yang serius antara Pak Mahathir dengan Pak Soeharto, Tuan Sri, Datuk Sri Mahathir dan Pak Harto. Maka kekecewaan itu dibawalah pembicaraan ke Brunei Darussalam. Oke. Di Brunei Darussalam kebetulan ada civil jubli perak. Jadi 25 tahunnya Perdana Menteri Sultan Bolkiah. Oh, 25 tahun berkuasanya seorang Ya, Sultan Bolkiah. datanglah Pak Harto di sana dan
Kebetulan hanya beberapa wartawan yang diundang dari Istana Negara karena ini pilihan dan tidak boleh banyak orang oleh Sultan Bolkiah, maka saya mewakili Jawa Pos yang notabene ACC dari pertemuan dengan Mahathir tadi karena Mahathir ada di situ To be juga. continue seperti ini ya. To be continue. Disitulah saya bisa bertemu Pak Harto. Pada saat apa? Pada saat fotografi lagi. Iya. Yang boleh masuk hanya seorang fotografer. Dan wartawan istana nggak ada yang bisa motret. Yang bisa motret hanya Pak Sadi karena dia fotografer khusus kepresidenan. Ya. Saya bilang, saya dari Jawa Pos harus motret, Pak. Oke, satu aja ya. Deal. Waktu itu pertemuan Fidel Ramos dengan Pak Harto. Fidel Ramos. Di sebuah gedung, di sebuah tempat yang menurut saya waktu itu membuat Pak Harto tergeleng-geleng lihat gedung itu. Masuk live kita bertiga. Saya, Fidel Ramos, dan Pak Sadi tadi. Pak Harto sudah menunggu. Posisi saat itu Pak Harto sebagai tuan rumah. Tapi diberi tempat oleh Sultan Bolkiah. Karena ada pertemuan dua hal. Pertemuan dengan Mahathir, saya nggak tahu di mana, di Telikung lagi. Tapi nggak apa-apa. Pertemuan dengan Fidel Ramos bagi kita udah cukup lah. Yang ada kenangan menarik dari pertemuan saya dengan Pak Harto di acara itu adalah 3 orang di sini, Seknek Murdiono, Pak Sadi dan saya dan Pak Harto. Ketika keluar dari lift, Pak Harto itu heran melihat ruangan yang ya sebesar inilah studio ini. Ya. Dilihat gini muter gitu. Akhirnya Pak Murdi bilang, ini semua emas Pak tiang-tiangnya. Jadi gedung itu sama Sultan Bolkiah dinding-dindingnya lapisan emas Pak. Dan karatnya pasti 24 karena Presiden Soeharto. Selesai itu baru kita dilepas, nggak boleh ngikuti pertemuan Pak Harto lagi. Tapi pembicaraan itu boleh kita ekspos. Tapi saya kan nggak perlu menunggu jumpa persnya Pak Murdiono karena saya bisa itu eksklusifnya. Artinya Pak Murdiono kadang-kadang memang itulah kuncinya karena Pak Murdiono sebagai seorang sekretaris negara, cara humas adalah tidak perlu banyak ngomong, tapi banyak mendengar. Iya, cuma sayang Pak Haji Norman, saya nggak pernah foto sama Pak Harto. Sahabatku Singkong dan Kopi, ini adalah oldies pertemuan 2 senior, 2 tokoh yang tentunya satu Surabaya, satu di Jakarta. Tentunya adalah sebuah pengalaman yang cukup indah. Tetapi jadikan pengalaman ini tentunya dengan kerja keras. Dedikasi tadi. Artinya bahwa ketika orang biasa melakukan hanya 10 jam, beliau melakukannya dengan 20 jam. Ketika orang menghitung satu hari 24 jam, beliau sudah 28 jam. Artinya apa saudara sekalian? Bahwa terkadang memang kita harus berjuang. Dan harus dituri kantor itu. Ya. Kadang kita harus melebihi daripada apa yang menjadi kemampuan kita. Artinya wadah boleh kecil, tapi isi yang harus semakin bermakna. Di akhir pengunjung ini, kembali kepada Cak Umar. Cak Umar tadi kau udah menjelaskan tentang bagaimana Yasser Arafat, Pit Sampras, dan lain sebagainya. 53. Di akhir-akhir sekarang ini, termasuk Cak Amu, ketika media ini sudah terhempaskan oleh kehadiran menarik. digital. Menarik ini. Artinya sudah Haji Norman. semakin orang semua bebas ya. Ya. Menjadi seorang Umar bebas foto memfoto. Orang bebas menulis seperti Cak Amu. Pendapat panjangan berdua bagaimana? Yang paling bebas sekarang Haji Norman bisa menjadi host Singkong dan Kopi. Begini Pak Haji Norman, luar Politisi. biasa ini pertanyaannya semakin menukik. Iya. Sehingga Artinya begini, tidak perlu lagi seorang punya dedikasi. Cukup menangkap momen tadi, foto, karena kemana-mana sudah nggak perlu lagi pakai tele panjang, cukup dengan HP-nya. Ini waktu time by time. bukan Ya, minute by begitu. minute. Betul. Memang tadi kalau terkait dengan dedikasi itu sebagaimana halnya hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Nah, betul. Kira-kira begitu kata orang bijak. Ya. Nah, ketika saya menjadi bangga dengan cerita masa lalu seperti sekarang dan tidak mungkin Terulang lagi. diikuti era sekarang. Ya, Sama beda masa. Wartawan milenial ini ya tadi Pak Haji Norman bilang cukup dengan HP. Ya. Tapi kalau ketika bicara komposisi, nah ini rada menukik lagi dari dunia fotografi.
Satu cerita sedikit, ketika di ruang Binagraha zaman di istana, hampir semua media di Indonesia mengatakan Yasir Arafat ketemu Presiden Soeharto tidak membawa senjata. Dan itu saya bantah. Tapi saya tidak membantah dengan kata-kata. Saya membantah dengan gambar. Teman-teman seluruh fotografer dan kameramen ngambil posisi pemotretan sesuai dengan arahan protokoler Nah, iya betul. kepresidenan harus di sebelah kiri. Semua di sebelah kiri. Karena Pak Harto salaman begini, dapat angle-nya bagus. Oke. Angle-nya bagus. Dan saya paling nakal. Ini udah pasti angle-nya nggak bagus, saya ngambil dari sebelah kanan. Oke. Saya muter di sini dari sebelah kanan, ya kena ya biasalah, Tapis. kena keplak sedikit sama pas pampres. Karena bukan makromnya nggak di situ. Tapi di sini saya ambil dari sebelah kanan, dari angle-nya kurang bagus, tapi dari sisi membantah. Siapa bilang Presiden Yasir Arafat ketemu Pak Harto tanpa senjata? Pistolnya di kanan. Otomatis saya dapat dong hadiah. Teman-teman ngambil sebelah kiri, mana dapat dia? Sehingga disitulah satu kepuasan yang saya bilang ini angle. Ini anak-anak sekarang karena sebegitu mudahnya memotret, dia tidak pernah berpikir angle-nya harus dari mana. Camu, artinya chemistry itu dapat karena kita mencintai. Ya, ini ada hubungannya ketika saya di Istana Nurul Iman itu tadi. Waduh, Yang di- kembali ke Brunei Darussalam. Sama. Sulitnya kita mendapatkan hasil jepretan fotografi karya sendiri ya, ketika ada pertemuan orang-orang top seluruh dunia itu tadi. Memang sudah setnya udah ada sendiri-sendiri. Maka ketika presiden kita sekarang ini, semua orang muda. Makanya tadi kan Pak Jenderal perkembangan udah luar biasa, berbaliknya nggak karuan. Kalau bola gelundung terus. Artinya begini, Cak Ada Umar. selfie dengan Cak Umar, presiden, ya, artinya ada- begini, tetap dibutuhkan sebuah pembelajaran. Ya. Tetap butuh literasi. Ya. Tetap butuh dedikasi agar kita menghasilkan sesuatu yang terbaik. Yang perfect, yang sempurna seperti Iya. itu memang. Jangan terus belum matang sudah dimakan. Ya kayak kasus belakangan ini tuh. Kebutuhan era sekarang memang cepat tanpa mempertimbangkan dari sisi akurasi, dari sisi Estetika. Dia karena instan. estetika. Ya. Tapi ya ini kami orang tua ini berdua nih. Belum. Ya, belum tua Pak. Ya cuma kakek-kakek gitu aja. Otomatis kalau diajak balapan lari sama Masih bisa. wartawan junior yang milenial untuk straight news ya. Nah, ini jagonya features soalnya. Ya. Ya, jagonya features. Ya saya nulis feature nggak jago ya bisa. Itu pasti kita kalah kalau straight. Kalau apa siapa kapan bagaimana di mana itu kan straight news. Straight news. 5W1H, who sees what and which channel, to whom and what effect. Istikosa. Istikosa, zaman istikosa dulu kita kuliah dapat pelajaran. Ya. Begitu kita mau diajak balapan lari tentang news in depth, Nah, ini kuncinya. News features. news feature dan Wah, ini pendalaman. ada teknologinya, ada metodologi. Disinilah Jawa Pos memelihara orang-orang handal dan bukan saya salah satunya. Salah satunya Cak Abdul Muiz. Ada lagi Jono Wes Usman. Ya. Ada lagi Banyak. Santoso Bondet yang hanya menjual dongeng. Jadi kalau dulu kita dongeng sang kancil, tapi kalau ini dongeng dari majalah Tempo dikorankan. Kami belajar di situ, Pak. Ya, Di Norman. terima kasih. Sahabat-sahabat Kusingkong dan Kopi, panjang lebar kami bicara. Gado-gado, ya. Tapi gado-gado rasa keilmuannya luar biasa. Paling tidak hari ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan. Dan kesimpulan itu saya kembalikan kepada beliau sebagai closing statement. Berdua harus mengatakan sebagai closing statementnya. Monggo silakan, Camu dulu. Ya, kalau dari pembicaraan yang panjang ini saya menyimpulkan bahwa jurnalis itu harus berangkatnya dengan hati nurani. Kalau seorang jurnalis berangkatnya dari hati nurani, maka karya-karyanya pasti mengandung unsur ruh. Ada power, ada energi. Religius sekali. Itu aja. Camar. Ya, kalau Camu memang religius bicara tentang jurnalis. Kalau saya bicara jurnalis itu ya bagian dari kehidupan sehari-hari saya itu jurnalis.
Ya terlepas saya tidak meliput berita, tidak memotret. Saya pergi ke pasar, saya itu pengamatan saya itu pasti ini jurnalis. Orang mau ke pasar ini tujuannya apa? Apa mau hajatan? Apa cuma belanja biasa? Apa cuma sekedar cuci mata? Nah itu dalam mindset saya itu kalau saya ceritakan bisa 7 sampai 8 seri. Sehingga jurnalis itu adalah diri kita masing-masing yang memang sudah menjiwai. Artinya seni. Seni, apapun yang dikerjakan ya itu jurnalis. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sahabatku Singkong dan Kopi. Di akhir ingin saya sampaikan bahwa berikan yang terbaik kepada siapapun, kepada bangsa dan negara, dan kepada yang kita kerjakan, institusi kita, profesi kita, dan biarkan orang mengira bahwa kita tidak pernah kekurangan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bang Nurman. Ini salam Singkong Kopinya. Yes. Singkong Kopinya. Singkong Kopi, ya. Terima kasih Singkong Kopi. Terima kasih.